Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Johan Kurniawan. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau sering kita kenal dengan istilah O2SN tahun 2024 ya. SD, SMP, SMA dan SMK. Ada 4 tingkatan yang biasa dilakukan secara regulasi, dilakukan dari tingkat kecamatan, tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional tentunya. Untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional pada tahun 2024 ini, tahun lahir pada anak ya, untuk SD ini, untuk SD itu kelahiran 1 Januari 2012 ya, dan sesudahnya. Kalau sebelumnya sudah nggak boleh ikut, dan kelasnya 3, 4, 5 ya, untuk kelas 6 sudah tidak diperbolehkan. Selanjutnya untuk SMP itu tahun lahir itu 2009, jadi 2008 ke sana itu sudah nggak boleh, 1 Januari 2009, dan kelas 7 dan 8 ya, 7 dan 8, jadi kelas 9 sudah tidak diperkenankan untuk ikut. Setelah itu SMA itu tahun lahir itu 1 Januari 2006 maksud saya 2006, sesudahnya berarti sudah tidak boleh, selebihnya sebelum itu berarti tidak boleh. Yang boleh adalah tahun 2006 kelas 10 dan kelas 11 ya, kelas 12 sudah tidak boleh. Kalau ada yang lahir tahun 2006 tapi kelas 12 tidak boleh diperkenankan ikut. Sedangkan untuk SMK tahun lahir anak pada tahun ini 1 Januari 2005 ya. Kalau SMK masih 2005, masih boleh 2005 ikut. Ya, setelah itu cabang-cabang olahraga yang diperlombakan seperti kalau di SD itu ada Kids Athletic, yaitu Formula One dan Kanga Escape ya, itu ada 2. Terus di SMP itu ada trilomba, yaitu lari 60, terus lompat jauh dan tolak peluru. Sedangkan untuk SMA dan SMK itu pancalomba ya. Pancalomba ada 5 tangkai lomba, ada lari 100 meter, ada lembing, ada tolak peluru ya. Nah, itu terus lari 800 meter itu untuk SMA dan SMK. Selain atletik juga ada renang. Ya, renang seperti biasa, di situ ada 6 pilihan gaya. Kita diperkenankan untuk memilih 3 dari 6 nomor yang disiapkan. Ada 100 meter gaya bebas, 100 meter gaya dada, 50 meter gaya bebas, 50 meter gaya dada, 50 meter gaya kupu, dan 50 meter gaya punggung ya. Setelah itu ada bulu tangkis. Bulu tangkis itu ada tunggal putra dan tunggal putri. Sedangkan untuk selanjutnya setelah atletik, renang, bulu tangkis ada pencak silat. Pencak silat itu ada yang namanya solo kreatif ya. Solo kreatif, dan satu lagi ada yang pasti ada 2 lah ya. Ada 2 tangkai juga di nomor pencak silat. Sedangkan untuk karate, untuk karate itu ada kata dan komite. Komite untuk kelas-kelasnya ya. Untuk SD itu untuk laki-laki plus 38 dan min 38, untuk perempuan plus 33 dan min 33. Untuk SMP itu untuk putra plus 50 dan untuk putri plus 45, untuk putra min 50 dan untuk putri min 45. Untuk SMA dan SMK ini sama, yaitu dengan berat badan plus 61 untuk putra
dan min 41 untuk putra. Sedangkan untuk putrinya plus 53 dan min 53 itu untuk karate. Selain karate ada juga untuk SD, yaitu senam ya, ada senam seperti alat perkakas ya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas untuk SD ada 6 cabang, yaitu atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, karate, dan senam. Sedangkan untuk SMP, SMA, SMK hanya atletik, renang, pencak silat, karate, bulu tangkis ya. Itu hanya 5. Jadi silahkan disikapi. Untuk tahun ini Bapak dan Ibu berlaku masih seperti tahun yang lalu. Untuk SD itu yang dibiayai oleh kementerian itu baik siswa maupun pendamping dibiayai. Tapi untuk SMP, SMA, SMK dikembalikan ke daerah untuk pembiayaan masalah pelatih atau pendamping. Yang dibiayai hanya peserta, putra-putri dan penanggung jawab atau ketua kontingen setiap provinsi. Ya. Selanjutnya untuk seleksi dari tingkat sekolah itu sama ya, SD, SMP, SMA, SMK 1 Februari sampai 30 Maret ya. Terus daringnya jangan lupa 1 Maret sampai 30 April, ini daring pertama. Jangan sampai tidak daring, nanti tidak akan bisa didaftarkan. Setelah itu seleksi tingkat kecamatan ya. 1 April sampai 31 Mei. Jangan lupa ini. Tingkat kecamatan, terus tingkat kabupaten 1 Mei sampai 15 Juni, provinsi 1 Juni sampai 10 Juli, dan nasional 19 sampai 25 Agustus itu untuk SD SMP. Untuk SMA-nya daringnya, untuk daring ya, untuk SMA dan SMK daring itu 1 Juni sampai 10 Juli ya. Sedangkan untuk nasional 11 sampai 17 Agustus 2024. Perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman semuanya di sini, terutama yang selama ini berkecimpung di dunia olahraga yang berkaitan dengan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, jauh-jauh hari ini sudah disampaikan dengan harapan ini sudah bisa disiasati di daerah ya. Jadi Juknis dikeluarkan lebih awal di Januari dengan harapan anggaran bisa diplot untuk bisa memberangkatkan baik peserta maupun pelatih. Jangan sampai ini menjadi dilema lagi seperti tahun yang lalu yang banyak protes kenapa pendamping tidak dibiayai oleh pusat dan lain sebagainya. Mungkin tahun lalu wajarlah protes karena memang jarak Juknis keluar atau panduan keluar dengan jarak pelaksanaan itu sedikit sekali, tapi ini panjang ya, tentunya bisa disiasati. Daerah bisa memaksimalkan anggaran untuk bisa terwujudnya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang berkualitas. Jangan lupa pesan saya, tetap jaga sportivitas. Kita orang olahraga punya rasa sportivitas, menjunjung tinggi kejujuran, tanamkan disiplin pada anak. Menang kalah itu urusan belakang, tapi proses yang baik, karakter yang ditimbulkan oleh kegiatan Olimpiade Olahraga Nasional ini harus betul-betul bisa kita laksanakan dan kita sikapi dengan baik. Yang akhirnya tujuan dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ini bukan hanya mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi juga dengan legowo, dengan tangan terbuka, dengan dada lebar membuka. Kekalahan adalah hal yang biasa, perlu prestasi, harus kerja keras lagi. Semangat, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.